Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini yang sangat mulia, marilah kita sama-sama meningkatkan dan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari sekian hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah masih berikan usia hingga detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang yang Islam, dan sebagai seorang yang beriman. Tentunya iman dan Islam merupakan sebuah kenikmatan terbesar yang patut kita syukuri, melebihi nikmat-nikmat yang lain. Dan di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih menjadi seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan salat kita. Dari segala seluruh salat yang pernah kita lakukan sebelumnya, pernahkah kita berpikir sudah berapa banyak salat yang Allah Subhanahu wa taala terima? Karena yang terpenting adalah ketika amalan seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tandanya adalah Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap hambanya. Dan dengan amalan itu akan menjadi bekal utama kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah puluhan tahun kita beribadah. Bahkan mungkin ada yang lebih dari 50 tahun, 60 tahun. Yang menjadi pertanyaan, perlu kita pertanyakan masing-masing. Dari sekian ibadah yang kita lakukan, baik dari sholat, dari tilawatul Quran, dari bersedekah, infak, pergi ke masjid, membantu orang lain. Dari sekian ibadah itu, kira-kira sudah berapa banyak amalan yang kita yakin Allah akan menerimanya? Tentunya makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking pentingnya diterimanya amalan seorang hamba, Rasulullah menganjurkan kita untuk berdoa apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami meminta kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Dan ternyata permintaan ini tidak hanya dilafadzkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semenjak nabi-nabi terdahulu, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, ketika selesai membangun
membangun ulang Ka'bah. Apa doa beliau berdua? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amalan kami ini. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seluruh para anbiya selalu memohon supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tiket untuk masuk surga itu tidak gampang. Sedangkan umur kita itu sangat terbatas. Umur kita sangat terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu riwayat, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Wa qalilum ma yatajawazu dzalik. Dan sangat sedikit yang lebih daripada itu. Umur umat Nabi Muhammad itu sangat sedikit, antara 60 sampai 70 rata-rata. Yang lebih dari itu sangat sedikit. Dan itu sangat minim dibanding umur-umur umat nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh alaihi salam itu berapa umurnya, Bapak dan Ibu sekalian? 950. Itu sesuai dalam Al-Quran, walabi alfasanatin illa khamsina ama. 1000 dikurangi 50, 950 tahun. Tapi dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya itu adalah masa dakwahnya beliau. Masa dakwahnya beliau. Berarti umur Nabi Nuh pastinya lebih daripada 950. Kalau dakwahnya sekitar 950 tahun. Bahkan di salah satu riwayat diceritakan kaum Nabi Nuh alaihi salam pada suatu saat ada wanita yang sangat tua sekali. Wanita yang sangat tua sekali. Kemudian wanita ini menangis. Menangis sejadi-jadinya. Ketika ditanya, "Kenapa Anda menangis?" kata wanita ini, "Anak saya meninggal. Anak saya meninggal dan saya takut amalan yang dikerjakan anak saya itu tidak cukup untuk memasuki tiket surga." Untuk masuki surga. Ketika ditanya, "Berapa usia anakmu?" wanita ini menjawab 350 tahun. Itu 350 tahun dianggapnya masih kecil. Zaman sekarang umur 350 tahun mungkin sudah tidak ada. Walau mungkin sudah 100 lebih, 200 itu sudah sangat jarang sekali. Nah, kemudian dikatakan kepada wanita ini, sesungguhnya kelak di akhir zaman, di umat akhir zaman nanti umurnya jauh lebih singkat daripada anakmu. Wanita ini sangat kaget. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa umur sangat singkat lebih daripada anakku ini bisa membeli tiket masuk surga? Ternyata ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sudah jamin bahwasanya umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah, dan aku jadikan kalian sebagai umat wasata, umat yang tengah-tengah. Kalau yang tengah-tengah itu biasanya identik dengan yang paling tinggi. Ibarat sebuah gunung, itu yang paling tinggi bagian mananya? Kalau gunungnya bentuk gunung seperti ini, kira-kira tengahnya itu yang paling tinggi kan? Maka umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling tinggi, umat terbaik di antara umat-umat yang lain, selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan sesuai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tentunya dengan jumlah umur yang sangat singkat ini, tiket kita untuk memasuki surga
Kalau dihitung-hitung secara akal kita tentunya masih kurang. Tentunya masih kurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ada suatu momentum, ada suatu waktu khusus, ada tempat khusus yang dimana amalan-amalan itu akan dilipat gandakan. Contohnya waktu khusus ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun sekitar kurang lebih. Tapi itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada waktu khusus yang mulia, mungkin hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Ada waktu di mana doa diistijabahkan. Ada tempat-tempat khusus, masjid adalah tempat yang paling mulia. Salat di Masjidil Haram, salat di Masjidil Nabawi, salat di Masjidil Aqsa adalah tempat-tempat suci yang paling mulia. Makanya ada tempat khusus dan ada waktu khusus. Dan sekarang kita sedang berada di waktu yang sangat mulia, yaitu di bulan Rajab. Yang mana kata para ulama, bulan Rajab adalah bulan di mana itu adalah sebagai pintu bulan-bulan kebaikan. Bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, "Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah." Bahwasanya jumlah bilangan bulan di setiap tahunnya menurut ketetapan Allah adalah 12 syahra, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. 4 bulan yang mulia. Kenapa disebutkan haram? Karena pada zaman jahiliyah hingga Islam datang, seluruh manusia dilarang untuk berperang pada 4 bulan ini. Ketika terjadi pertempuran, peperangan, memasuki 4 bulan ini, peperangan harus segera dihentikan. Supaya apa? Supaya mereka introspeksi diri, bermuhasabah diri, fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ini adalah di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan 3 mutawaliyat. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah atau biasa kita sebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi bulan ke-11, ke-12 dan Muharram, bulan yang pertama. Dan yang keempat adalah wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban, dan adalah bulan Rajab yang terletak antara Jumadil Akhirah dan bulan Sya'ban. Berarti kita sekarang berada di bulan Rajab adalah termasuk bulan yang haram, bulan yang sangat mulia. Kalau kita perhatikan bulan yang paling mulia itu bulan apa? Bulan paling mulia, ya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kemudian di antara bulan Ramadan dan bulan Rajab ada bulan yang dimana Rasulullah SAW selalu meningkatkan amal kebaikan dan paling banyak berpuasa di bulan itu, yaitu bulan Sya'ban. Maka ada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kemudian ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Maka pantas para ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan pintunya bulan-bulan kebaikan. Bulan Rajab adalah pintunya bulan-bulan kebaikan. Bahkan di antara para ulama yang mengatakan kalau seandainya kita tidak mendapatkan bulan Ramadan, minimal mendapatkan bulan Rajab, karena itu adalah pintu untuk memasuki bulan-bulan yang baik. Dari sini perlu kita meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita. Sudah berapa hari lagi kita akan menginjak bulan Ramadan? Mungkin sekitar berapa? 50 hari lagi mungkin.
Kurang lebih 50 hari lagi atau 49 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita ingin sekali maksimal untuk beribadah pada bulan tersebut. Dan kalau kita ingin maksimal, tidak mungkin kita tiba-tiba memasuki bulan langsung gaspol ibadah. Sangat tidak mungkin. Kalaupun mungkin hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian loyo lagi. Udah biasa, nanti pas mau 10 hari terakhir atau mau lebaran baru semangat lagi. Padahal bulan Ramadan adalah semuanya penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Dan perlu kita pol-polan ibadah pada bulan itu. Dan untuk menyambut itu perlu adanya pemanasan. Kalau seandainya ada orang ingin ikut lomba, ingin ikut olimpiade, tentunya persiapannya jauh-jauh hari sebelum itu sudah persiapan. Sehingga ketika olimpiade, dia ikut olimpiade sudah maksimal dan dia memenangkan lomba tersebut. Sama halnya kita, ketika di hadapan kita adalah bulan Ramadan, bulan di mana itu adalah perlombaan kebaikan, kita akan berlomba untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka mulai dari sekarang harus ada pemanasan dan persiapan. Orang mau lari, mau ikut lari, lomba lari harus ada pemanasan dari sekarang. Kalau tiba-tiba lari, ototnya langsung kram. Tiba-tiba nggak lama main bola, langsung main bola, ototnya langsung kram. Perlu ada pemanasan sebelumnya. Dan ini kita sama. Maka mulai dari sekarang marilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita tingkatkan kualitas ibadah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para ulama menganjurkan adalah bulan Rajab supaya kita untuk memperbanyak muhasabah, memperbanyak introspeksi diri kita. Karena bulan Rajab adalah bulan untuk menanam kebaikan. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami kebaikan, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memetik kebaikan tersebut. Bagaimana kita akan memetik sebuah kebaikan kalau kita tidak menanam dari sekarang? Dan tentunya bagaimana kita akan menanam tumbuhan tanaman yang baik kalau di sekitar pekarangan tanaman itu masih kotor, masih penuh kotoran, penuh hama, masih banyak rumput-rumput yang bisa mengganggu kesuburan tanah tersebut. Maka yang perlu kita lakukan adalah membersihkan tanah tersebut sebelum kita menanam tumbuhan. Sama dengan hal ini, sebelum kita memperbanyak amal soleh, sebelum kita menuju untuk mempersiapkan diri kita di bulan Ramadan, perlu kita untuk membersihkan hati kita dari segala macam bahaya dosa, dari segala macam kotoran-kotoran maksiat yang terdapat dalam diri kita. Kita tidak akan mungkin kuat ibadah lama kalau dalam hati kita masih ada kemaksiatan. Ibadah yang lama, ibadah yang khusyuk, itu perlu hati yang bersih. Perlu hati yang bersih. Makanya terkadang kita sholat lama gitu, kadang kita nggak tenang. Kita baca Al-Quran baru 5 menit, mohon maaf, belakang itu sudah mulai panas, terasa panas. Nanti baru baca 10 menit sudah angop. 15 menit tiba-tiba sudah ketiduran. Bangun tadi lupa sampai ayat mana tadi saya bacanya. Itu nandanya bahwasanya masih ada masalah di dalam hati kita. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum," kalau seandainya hati kalian itu bersih, ma syabi'tum min kalami rabbikum, kalian tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa bosan untuk memperbanyak tilawatul Quran. Jadi barometernya cukup ketika kita baca Quran.
Barometer kondisi hati kita, tanyakan kondisi hati kita, itu kita bisa mengukur ketika kita membaca Al-Quran. Baca Al-Quran kita kuat berapa jam, kuat berapa ayat, dan kuat berapa juz. Kalau masih sedikit ngantuk, sedikit capek, sedikit sudah nggak konsentrasi lagi, tidak bisa khusyuk, berarti masih ada masalah di dalam hati kita yang perlu kita benahi. Yang perlu kita benahi. Sama sholat itu juga sama. Kita sholat nggak khusyuk, nggak bisa khusyuk. Sholat pikirannya kemana-mana. Ada yang mungkin di rumah pikirannya, ada yang di kantor, ada di tempat kerjanya, ada pikirannya nanti mau makan apa. Tadi saya mau naruh barang di mana lupa. Tiba-tiba yang namanya iblis selalu menggoda. Baru sholat, sebelum sholat kita nyari barang. Pas sholat baru ingat, oh ya, tadi saya naruh barangnya di situ. Nah berarti ini masih ada masalah di dalam hati kita yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita benahi. Sehingga ketika hati itu sudah bersih, kemudian kita mengamalkan amalan baik, maka itu akan sangat terasa di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang namanya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nyatanya banyak orang yang sholat tapi juga masih melakukan kemaksiatan. Mungkin waliyadzubillah, mungkin ada orang yang sholat, setelah sholat mungkin waliyadzubillah, mungkin masih ada yang mencuri. Dia sholat tapi mungkin lisannya tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa terjaga. Dia sholat, mungkin dia tidak bisa menjaga pandangannya. Lah terus apa fungsi sholat tersebut? Apa dampak? Mana inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya as-shaumu junnah. Shaum itu siam, puasa itu perisai yang bisa membentengi kita dari perkara-perkara yang haram. Ternyata banyak ketika bulan Ramadan banyak yang puasa ternyata masih mengerjakan perbuatan yang haram. Lah terus mana puasanya? Berarti masalahnya adalah bukan masalah di puasanya. Bukan kesalahannya bukan di sholatnya, kesalahannya bukan di Al-Qur'annya. Ada orang mungkin contoh realnya, waliyadzubillah, kalau misalkan ada seorang yang kesurupan, orang yang butuh ruqyah, kemudian dibacakan ayat Al-Qur'an. Mungkin saya baca ayat Al-Qur'an, ternyata ketika saya baca, saya ruqyah, tidak ada efeknya. Kemudian ada orang lain belum bacakan Al-Quran, baru datang, jinnya sudah kabur. Ataupun baru membacakan sebentar, jinnya sudah keluar. Kira-kira yang salah Al-Qurannya atau orangnya? Yang ada masalah Al-Qurannya atau orangnya? Berarti itu sudah jelas bahwasanya yang menjadi masalah itulah orangnya, kondisi hatinya. Kalau kondisi hatinya gak bersih, bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Zaman dahulu ketika sebelum Islam datang, kondisi bangsa Arab itu sangat kacau. Kriminal terjadi di mana-mana. Perzinaan terjadi di mana-mana. Bahkan saking parahnya kondisi masyarakat Arab pada saat itu sebelum Rasulullah diutus sebagai seorang nabi, perzinahan sampai parahnya itu banyak wanita yang melahirkan tapi tidak tahu siapa bapaknya. Bahkan ada banyak macam-macam perzinahan pada zaman itu. Mungkin ada jenis-jenisnya. Misalkan di rumah itu hanya dipasang tanda khusus, bahwa kalau ada tanda itu menandakan bahwasanya yang di dalam rumah siap melayani siapapun. Nanti ketika wanita ini hamil dan melahirkan, ketika hamil maka akan diundi. Sudah ada daftar listnya. Siapa tadi yang masuk ke rumah tersebut? Sudah ada daftar listnya.
Kemudian diundi, nama yang keluar dialah yang diakui sebagai seorang ayah dan harus bertanggung jawab. Saking rusaknya. Minuman keras itu sudah di mana-mana. Mereka sekarang kalau tawaf, zaman dulu tawaf dalam Ka'bah itu mereka telanjang, nggak pakai pakaian. Telanjang bulat, tawaf dalam Ka'bah, mengitari Ka'bah sambil meminum keras. Dan saking parahnya ketika mereka punya anak perempuan, langsung begitu lahir langsung dibunuh. Kenapa? Enggak, ini anak perempuan ini nggak bisa bantu kalau perang, nggak berguna untuk kalau perang. Karena zaman dulu itu isinya perang terus. Perang antar suku ini masalah dikit perang. Begitu lahir anak perempuan, saking rusaknya tatanan sosial masyarakat pada saat itu, langsung dibunuh. Maka di dalam surat At-Takwir dikatakan wa idzal mau'udatu su'ilat, dan nanti pada hari kiamat akan ditanya siapakah yang membunuh bayi perempuan tersebut. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, ketika dikasih kabar di antara mereka bahwasanya akan lahir anak perempuan, dhalla wajhu muswaddan, wajahnya itu langsung merah hitam, malu. Sehingga apa? Yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Karena saking malunya punya anak perempuan, hanya ada dua pilihan. Dia akan membiarkan hidup-hidup tapi dia akan malu, atau dia akan menguburnya hidup-hidup. Tidak dibunuh tapi dikubur hidup-hidup. Saking rusaknya tatanan sosial pada saat itu. Tetapi ketika turun Al-Quran, bangsa Arab yang tidak ada nilainya pada saat itu menjadi bangsa yang mulia. Karena apa? Karena Al-Quran. Maka seharusnya kita sebagai seorang muslim, bangsa Indonesia yang setiap hari mungkin bangsanya banyak membaca Al-Quran, banyak dikaji Al-Quran, banyak halakoh Al-Quran, banyak pondok pesantren yang judulnya tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Muncul sekarang banyak hufadzul Quran. Tetapi kenapa bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang nomor satu di dunia? Padahal Rasulullah SAW itu dakwahnya hanya 23 tahun saja. 23 tahun bangsa Arab didakwahi dengan Al-Quran, dicahayai dengan Al-Quran. Itu bisa menjadi bangsa nomor satu di dunia, mengalahkan Romawi dan Persia, kekuatan terbesar pada saat itu. Jadi pertanyaan, umat Islam, bangsa Indonesia, sudah bermunculan banyak Al-Quran sekarang. Al-Quran mushaf itu sudah tercetak di mana-mana. Setiap hari itu sudah ribuan mushaf tercetak. Zaman dulu tidak ada mushaf. Mau belajar Al-Quran, Al-Quran tidak boleh ditulis. Tidak tertuliskan pada zaman dahulu, tidak terkumpulkan dalam satu mushaf. Baru dikumpulkan dalam satu mushaf itu ketika Rasulullah SAW wafat, dan kemudian pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu baru terkumpulkan menjadi satu mushaf. Sebelumnya hanya ditulis, kemudian masih terpelencar, belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Yang nggak hafal Al-Quran, yang nggak bisa baca Al-Quran, tetapi dampaknya luar biasa. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu sekali kita untuk menanyakan kembali kondisi hati kita. Bagaimana caranya? Tentunya kita perlu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar, terus istighfar. Sebanyak apapun dosa kita, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita. Karena yang namanya manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesalahan.
kullu bani Adam khata. Bahkan Nabi Adam pun pernah berbuat salah. Di surga dilarang, jangan memakan syajaratul khuld, buah khuldi. Tapi ternyata Nabi Adam pun memakan. Sebuah kesalahan. Seluruh para nabi pernah berbuat kesalahan, tetapi kesalahan itu Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni dosa-dosa mereka karena mereka segera kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya manusia pasti akan pernah berbuat salah. Maka jangan pernah melihat seberapa besar dosa yang pernah saya buat. Tapi yakinlah bahwa sebesar dosa apapun itu, kita mempunyai Allah yang jauh maha besar. Mungkin dari kita ada yang pernah berbuat dosa yang sangat besar. Mungkin secara diam-diam, tidak diketahui orang lain, yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Maka pada saat itu sebelum memasuki bulan yang suci, maka perlu kita sucikan hati kita dengan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yang dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin masuk surga. Kata Rasulullah, wa inni la astaghfiru fi kulli yaumi mi'ata marrah. Dan saya beristighfar setiap harinya itu 100 kali. Itu dosanya sudah diampuni. Rasulullah pun selalu beristighfar 100 kali. Di luar 3 kali setiap ba'da salatnya. Ya, kan kita setiap salat itu langsung disunahkan untuk istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di luar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar itu 100 kali. 100 kali. Nah, kita hari kemarin sudah istighfar berapa kali? Padahal kita tahu bahwasanya tiket masuk surga itu sangat mahal. Sebenarnya bisa tiket masuk surga itu dengan kita mengerjakan hal-hal yang wajib saja, itu kita bisa masuk surga asalkan tidak bermaksiat. Dulu pernah ada Arab Badui datang kepada Rasulullah, langsung nanya, kalau bertanya itu cerdas, Pak. Ya Rasulullah, dullani ala amalin basit adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang mungkin ringan, tetapi dengan amalan itu saya bisa masuk surga. Kata Rasulullah, kerjakan sholat 5 waktu. Yang lain cukup. Perbuatan amalan yang sunnah cukup. Kecuali kalau Anda ingin, silahkan. Sebenarnya ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu yang wajib, itu cukup untuk masuk surga. Tetapi dengan syarat tidak bermaksiat. Makanya kemudian laki-laki ini, orang Badui ini langsung pergi. Baik Rasulullah, saya langsung pergi ke rumahnya, ke padang pasir. Karena orang Badui itu pelosok, jadi orang-orang pelosoknya Arab itu padang pasir. Kata Rasulullah, aflaha in shadaq. Dia menjadi orang yang beruntung kalau seandainya dia komitmen dengan pernyataannya, hanya mengerjakan yang wajib dan tidak bermaksiat. Dan kita tahu orang Badui itu tinggalnya di padang pasir. Mau bermaksiat apa? Orangnya sekelilingnya padang pasir tok. Lihatnya paling hewan, onta telanjang itu biasa. Ya karena memang onta telanjang. Mau bohong, nggak ada teman yang lain. Dia sendiri di padang pasir. Udah nggak ada dosa lagi, nggak berbuat dosa. Dan kita kalau tinggal di kota, apalagi di kota besar Surabaya, mungkin baru keluar rumah sudah melihat hal-hal yang seharusnya tidak kita lihat.
Baru keluar rumah, telinga ini mendengar suatu hal yang mungkin bisa mengotori hati kita. Melihat orang gak enak, melihat langsung mulutnya tiba-tiba refleks berbicara yang seharusnya kita tidak berbicara dengan perkataan tersebut. Mungkin dari bangun tidur pagi tadi sampai sekarang, ada yang tidak pernah berbuat dosa. Dari bangun tidur sampai sekarang, mungkin hati yang terbesit apa, pikiran tiba-tiba mau berpikir apa gitu, suudzon sama orang ini, berprasangka buruk sama orang ini, merencanakan sesuatu yang tidak baik walaupun belum terlaksana. Ini baru berapa menit, dari beberapa jam dari bangun tidur sampai sekarang. Ada yang merasa tidak punya dosa? Makanya perlu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu dari sekarang kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu tidak hanya menghapus dosa kita ternyata. Istighfar tidak hanya menghapus dosa kita, tapi bisa membuka pintu kebaikan-kebaikan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar." Barang siapa yang senantiasa beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan dari setiap kesempitan itu jalan keluar. Kita punya kesempitan apapun, kemudian kita beristighfar, Allah kasih jalan keluar. Mungkin dari kita ada yang punya kesulitan masalah ekonomi. Dari kita mungkin ada yang kesulitan masalah sosial. Ada masalah di kantornya, ada masalah dengan keluarganya, anaknya mungkin susah untuk diatur. Masalah-masalah yang lain, mungkin yang menjadi pejabat, masalah politik, masalah negara. Semuanya punya masalah. Serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Karena masalah-masalah itu datang tidak lain dan tidak bukan karena perbuatan kita sendiri. Seluruh permasalahan, seluruh bencana, seluruh kesulitan itu tidak lain karena dosa-dosa kita. Dan dengan itu, mungkin dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa kita. Bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini tidak lain dan tidak bukan karena dosa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum wa anta fihim, dan kamu wahai Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Maka selama Rasulullah berada di satu kaum, maka negeri itu tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah terjadi bencana. Selama Rasulullah diutus menjadi nabi hingga wafat, tidak pernah terjadi bencana di mana Rasulullah SAW tinggal di daerah tersebut. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau seandainya penduduknya senantiasa beristighfar. Jadi syarat untuk menjadi negara, daerah yang aman, Pak, aman dari bencana, aman dari permasalahan, aman dari mara bahaya, itu hanya dua saja sebenarnya. Ada Rasulullah dan sekarang tidak mungkin. Atau wahum mustaghfirun, penduduknya beristighfar. Ini janji Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi kalau misalkan penduduk kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya mudah diatur, ekonominya mapan, tercukupi, hubungan dengan keluarga baik, hubungan dengan tetangga baik,
semuanya hidupnya baik, semuanya kuncinya satu, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beristighfar sangat cepat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada penghalang lagi. Yang menghalangi terkabulnya doa kita kan karena dosa-dosa kita. Sehingga kalau dosa ini sudah dihapus dengan istighfar, sebanyak apapun dosa itu, kalau kita beristighfar Allah ampuni, Pak. Dan kalau Allah sudah ampuni, tidak ada penghalang lagi kita dengan Allah. Sehingga kita menjadi dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, tentunya semua yang kita minta Allah ijabahi. Maka ada suatu kisah yang sangat menarik di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam yang besar, ulama besar. Waktu itu Imam Ahmad ingin lagi safar ke sebuah tempat, kemudian singgah di salah satu masjid. Kemudian ketika memasuki masjid, ingin bermalam di masjid, tiba-tiba sama pengurus masjidnya ini diusir. Anda siapa? Anda adalah bukan penghuni sini, dan pakaian Anda nampaknya bukan pakaian orang yang berwibawa. Karena Imam Ahmad pakaian sederhana, sangat sederhana. Walaupun ulama besar, pakaian beliau sangat sederhana. Langsung diusir. Akhirnya tidur di teras masjid. Datang pengurus masjid yang lain, diusir. Akhirnya bingung Imam Ahmad ini. Saya mau bermalam di mana? Hingga akhirnya bertemulah Imam Ahmad dengan seorang penjual roti. Kemudian seorang penjual roti menanyakan, "Wahai fulan, siapakah Anda?" Tanya, "Saya adalah orang yang ingin berpergian di tempat tertentu dan saya ingin beristirahat malam ini. Saya tadi nginap di masjid, tapi qadarullah diusir. Masjid ini tidak boleh untuk menginap." Kata penjual roti, "Kalau begitu, mari Anda menginap di rumah saya saja." Akhirnya Imam Ahmad menginap di rumah penjual roti tersebut. Malam-malam Imam Ahmad pun tidak tidur. Karena beliau adalah seorang ulama, beliau isi malamnya itu dengan belajar. Ketika belajar, ternyata penjual rotinya pun waktu itu juga masih terbangun, belum tidur. Penjual rotinya masih membuat adonan roti. Ketika Imam Ahmad melihat penjual roti sambil membuat adonan rotinya, ada hal yang menarik, yang sangat aneh. Imam Ahmad melihat bibir dari penjual roti ini selalu bergerak. Ketika ditanya, "Anda mengucapkan apa?" Kata penjual roti, "Saya selalu beristighfar." "Apa yang memotivasi Anda terus beristighfar?" Katanya, "Wahai anak muda, sesungguhnya semenjak saya beristighfar, apapun yang saya minta kepada Allah, selalu Allah kabulkan. Hanya satu permintaanku yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata Imam Ahmad, "Apa itu?" "Dari dulu saya ingin sekali bertemu dengan seorang alim yang luar biasa, namanya Imam Ahmad bin Hanbal." Pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal itu langsung nangis, Pak. Bergemetar hatinya, langsung memeluk penjual roti tersebut, mengatakan, "Wah, Bapak, sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya saya ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Anda."
Maka ini dahsyatnya istighfar. Dahsyatnya istighfar. Ada seorang alim ulama Hasan Al-Basri kalau tidak salah. Ada datang ditanya. Ada seorang mengeluhkan, "Wahai Imam, saya ini punya lahan pertanian, tapi kering pertanian saya, sudah lama tidak turun hujan." Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Udah, laki-laki langsung balik istighfar. Datang orang lagi, "Wahai Imam, saya ini orang fakir, miskin, tidak punya harta. Saya dulu pernah menjadi seorang saudagar kaya, tapi usaha saya bangkrut. Saya sekarang menjadi orang yang fakir, miskin. Kira-kira amalan apa yang perlu saya lakukan?" Kata Imam, istighfar. Laki-laki ini kembali lagi. Datang seorang laki-laki lagi, mengeluhkan dia sudah lama menikah tapi tidak dikaruniai anak. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Sampai orang yang duduk di dekat Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai Imam, apakah setiap ada orang yang datang mengadukan permasalahannya selalu Anda tawarkan, selalu Anda ingatkan dengan istighfar?" Kata Imam Hasan Al-Basri, bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Meminta ampunlah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kalian beristighfar, Allah turunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah kasih harta. Wa banin, dan Allah kasih anak. Dari kunci semuanya itu hanya istighfar. Kunci semuanya itu hanya istighfar. Satu kisah menutup kajian pada pagi hari ini, karena sudah jam 5.40. Ini dekat-dekat saja, baru-baru mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Di Banten, daerah Banten, itu ada orang tua, maksudnya ayah dan ibu, itu datang kepada salah satu guru kami, kepada Syekh, kemudian bahwasanya mengeluhkan anaknya itu sudah hilang sekitar 2 bulan, tidak ketemu. Kemudian kata Syekh ini, ya sudah, istighfar saja, perbanyak istighfar. Sampai sepasang suami istri ini selalu beristighfar. Duduk bareng istighfar, hingga kurang lebih 1 pekan, Pak. Tiba-tiba anak itu datang sendiri ke rumah. Datang sendiri ke rumah, langsung orang tuanya mengabarkan ke saya, "Syekh, anak saya sudah datang." Pertama sudah istighfar, kemudian mengatakan, "Syekh, kok anak saya nggak datang? Gimana?" Istighfar terus yang banyak terus. Hingga 1 pekan istighfar terus. Mungkin sudah jutaan kali istighfar. Tiba-tiba anaknya itu datang sendiri. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apapun permasalahan hidup kita, yang menjadi hal yang terpenting itu adalah karena perbuatan dosa dan maksiat kita. Dan itu semua bisa selesai dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian silahkan, mungkin ada sekitar waktu 10 menit sambil menunggu waktu syuruk. Kalau mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan kepada jamaah, kami persilahkan. Kalau ada ibu-ibu yang menyampaikan pertanyaan, ada yang belum jelas tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi ceramah bercerita tentang kalau punya anak wanita itu sangat apa? Gimana bisa atau gimana kita wajahnya mungkin itu zaman jahil. Bahkan kalau punya anak langsung dibunuh. Tapi apa bedanya dengan sekarang? Sekarang itu nggak peduli laki, nggak peduli perempuan, belum jadi harus dikuburkan. Yang pertama. Yang kedua, kalau masalah istighfar itu apakah nggak ditambahi taufik? Kalau istighfar nggak taufik aja percuma. Dan kalau menurut saya, sekian terima kasih, tolong kirakan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung dijawab atau langsung jawab? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau zaman dahulu itu banyak ketika mempunyai anak perempuan itu malu dan langsung menguburkannya, bahkan membunuhnya, bahkan menguburkan hidup-hidup. Kalau zaman sekarang kayaknya lebih parah. Tidak pandang laki maupun perempuan, bahkan belum lahir sudah diaborsi. Belum lahir sudah diaborsi. Maka zaman jahiliyah bisa jadi kondisi zaman sekarang itu lebih jahiliyah pada zaman jahiliyah yang lalu. Jadi zaman jahiliyah itu barometernya bukan sebelum diutusnya Rasul ataupun bukan. Itu memang zaman. Tetapi ada yang namanya individu yang jahil. Individu yang jahil. Individu yang jahil ini tentunya diukurnya adalah selama dia jauh dari Al-Quran, maka dia termasuk orang yang jahiliyah. Maka ada para ulama mengatakan bahwasanya zaman sekarang lebih jahiliyah dibanding zaman yang kemarin. Dan tentunya ini karena kurangnya pemahaman agama yang benar. Kenapa sekarang walaupun sebabnya beda. Kalau dulu zaman jahiliyah mengubur anak perempuan itu karena malu, karena tidak berguna untuk berperang. Kalau zaman sekarang terjadinya marak aborsi, pembunuhan anak laki-laki maupun perempuan, bahkan ada yang dibuang di tong sampah gitu ya. Itu sebabnya beda. Sebabnya adalah mungkin karena malu, karena mungkin itu hasil anak perzinahan. Bisa jadi. Yang kedua, mungkin karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Kalau saya punya anak banyak, siapa yang mau ngasih makan ini? Pendidikannya bagaimana? Padahal sudah tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah, kami yang akan memberi rizki anak tersebut dan kami juga yang akan memberi rizki kalian. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya di muka bumi ini tanpa memberi rizki. Kalau rizkinya sudah habis, pasti meninggal. Mau sebanyak harta apapun yang dimiliki, kalau rizkinya sudah habis, ya meninggal. Mau semiskin apapun dia, kalau rizkinya itu masih, ya masih. Ya masih. Lihat burung itu, Pak. Burung yang tidak punya otak, yang tidak punya tidak punya pekerjaan yang tetap. Pagi-pagi keluar dari sarangnya, sore balik sudah kenyang. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Jadi itu. Kemudian untuk yang kedua, untuk tadi masalah anak, yang bukan punya anak, ya memang tidak cukup hanya dengan istighfar. Memang harus didasari dengan tauhid. Harus didasari tauhid. Orang yang tauhidnya benar, pasti dia akan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kolerasi. Ada hubungannya sangat kuat. Orang yang tauhidnya benar, pasti dia akan sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
para anbiya, para ulama, para sahabat, tauhidnya mereka benar. Dan kalau benar pasti beristighfar. Orang yang tauhidnya sudah salah, tidak mungkin dia beristighfar. Gampangannya, bagaimana dia mau beristighfar kepada Allah kalau dia tidak percaya kepada Allah? Dia beristighfar kepada Allah itu karena dia yakin Allah pasti akan mengampuni dosanya. Dia beriman kepada Allah, makanya dia beristighfar. Kurang lebih begitu. Cukup. Sudah cukup. Ya, karena waktu kita yang sangat terbatas, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi untuk mengakhiri penutup kajian kali ini, marilah untuk di bulan Rajab ini kita sama-sama meningkatkan amal kita untuk persiapan menuju di bulan Ramadan. Jangan menunda-nunda. Mulai dari sekarang ya, tingkatkan amalan yang sudah amalan wajib, tingkatkan amalan sunnah, tingkatkan, perbanyak puasa, perbanyak zikir, perbanyak tilawatul Quran, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, sehingga nanti di bulan Ramadan kita sudah betul-betul maksimal. Sehingga bulan Ramadan tahun ini, jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling terbaik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai Ramadan tahun sebelumnya itu sama. Jangan sampai Ramadan tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi setiap langkah kita, memudahkan setiap urusan kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك القانتين ومن عبادك المستغفرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.